Bu, ibu, saya kasih amalan buat ibu gampang masuk surga. Mau apa enggak? Mau enggak? Ya nungguin lo ya. Kita nih sekalipun tetangganya Yahudi, kita masak, sedangkan tetangga kita yang Yahudi ini kelaparan, dosa besar kalau kita nggak sampai membahagiakan dia, memberikan makan kepada dia. Itu seorang Yahudi. Gimana seorang mukmin Islam yang ada di sebelah kita tapi kita nggak peduli? Maaf, kalau kita punya saudara jauh, kalau kita ada apa-apa, siapa yang nolongin pertama? Tetangga pasti yang turun. Gak mungkin orang yang dari Jakarta tunggu kita datang, mati keburu kita. Rumah, nauzubillah min dzalik, rumah kebakaran, yang nunggu, yang nyiram air siapa? Nunggu saudara kita yang ada di Kudus. Keburu angus kitanya. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'd. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sahabat YouTube, kembali lagi di channel Titik Ilmu. Semoga kajian yang beliau sampaikan kali ini bisa kita fahami dan bisa bermanfaat bagi kita semua. Baiklah, untuk lebih jelasnya silakan simak videonya. Ayyuhal hadirun jamaah rahimakumullah. Tidak ada kata yang lebih pantas keluar dari lisan seorang pendosa seperti kita di malam ini kecuali ungkapan syukur kepada Allah dengan mengucapkan alhamdulillah atas anugerah nikmat. Setiap manusia diberikan nikmat yang lebih dari Allah, yang tidak diketahui ataupun yang diketahui itu adalah semua nikmat yang Allah berikan kepada setiap hamba yang mau merasakan nikmat tersebut dengan tanda syukur kepada Allah. Maka sahibul hajat hari ini ngundang kita semua untuk sama-sama meminta kepada Allah, mohon doa agar putranya menjadi anak yang saleh. Yang kedua, mohon kepada Allah, mungkin salah satu kita ada yang lupa syukur kepada Allah. Di malam ini pembuktian, insya Allah tanda syukur kita diterima oleh Allah. Amin ya rabbal alamin. Sebagaimana Allah subhanahu wa ta'ala menjelaskan di dalam Al-Quranul Karim, la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna azabi. Setiap manusia hamba Allah yang memiliki iman, ditegaskan sekali lagi, yang memiliki iman. Orang yang beriman pasti dia bersyukur kepada Allah atas segala nikmat. Orang yang bersyukur, Allah tambah nikmatnya. Orang yang kufur, Allah ciptain siksaan untuk orang yang enggan bersyukur kepada Allah. Dan Allah memberitahukan, pemberitahuan dari Allah ini peringatan. Sesungguhnya Allah menciptakan siksaan yang amat pedih. Kira-kira contoh, emang setiap yang dikatakan siksaan itu memang dari Allah. Allah berhak melakukan apapun kepada setiap hamba yang Allah inginkan. Jika seorang hamba yang bersyukur, Allah akan tambahkan nikmat, dan itu janji Allah. Kalau setiap manusia punya janji, insya Allah nggak bakal ditepatin. Tapi kalau janji Allah, pasti itu akan terjadi kepada setiap hamba. Yang kedua, memang orang yang kurang syukur, Allah akan ciptakan satu siksaan untuk orang tersebut yang dirasakan sangat amat pedih. Iya. Kenapa? Yang pertama,
Contoh lagi, orang dikasih 1 minta, dikasih 2 minta 4, dikasih 4 minta, dikasih hati minta empedu. Kadang yang kita minta enggak sesuai dengan apa yang mau Allah berikan kepada kita. Allah ini ngasih kita tuh sesuai dengan kebutuhan. Betul apa enggak? Betul apa enggak? Saya kasih contoh lagi boleh? Kita kalau makan 1 piring atau 5 piring dalam satu waktu. 1. Makannya per suap atau 1 piring langsung habis. Betul ya? Jadi makanannya sepiring, makannya per 1 su. Gak mungkin makan 1 piring langsung dimasukin semua. Monster tuh orang. Setiap sesuatu yang masuk ke dalam mulut kita rezeki apa bukan? Allah sudah tentukan gak tuh rezekinya? Pernah nggak ibu atau bapak rezeki yang udah di mulut, udah mau masuk ke dalam mulut ternyata pindah ke mulut anak? Pernah nggak? Itu catatan yang Allah berikan kepada setiap hamba. Setiap apapun yang diberikan kepada setiap hamba sesuai dengan apa yang perlu diberikan kepada hamba tersebut. Mau hidup kaya apa mau hidup berkah? Toma. Mau kaya apa mau berkah? Mau kaya yang Yang namanya seseorang kehidupannya, kalau dia semua disandarkan kepada Allah, nikmat. Pasti nih. Kalau dia berusaha dan meminta sesuatu kepada setiap hamba, pasti bakal dapat kecewa. Harapan, contoh lagi, ada satu hamba kebiasaan dekat sama orang kalau lagi butuh. Ada nggak yang begitu? Ternyata saat dia butuh, pengen dekat sama orang ini nggak bisa ngasih apa-apa. Kecewa apa enggak? Tapi kalau kita minta sama Allah dikasih apa enggak? Yakin enggak? Sekarang semuanya. Tadi ada airnya enggak? Ada. Dapat. Snack? Rezeki bukan? Emang tahu keluar dari rumah bakal dapat snack? Yang tahu pasti keluarga. Orang yang nggak tahu, ya datang dapat snack itu rezeki. Memang itu doa kita. Belum tentu, bisa jadi doa orang tua kita. Bisa jadi doa buyut kita. Entah berapa turunan yang berdoa, ya Allah berkahkan rezeki yang akan datangnya kepada keluargaku. Allah ini nggak pernah ingkar janji. Kalau kita kan kebanyakan janji tapi nggak dijalanin. Padahal di dalam salat udah tuh ngomong sama Allah, inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil. Ya Allah, aku serahkan semua, umrahku, sedekahku, zakatku, hajiku, semua aku serahkan kepadamu ya Allah. Tapi begitu nggak punya duit, lir ain. Kalau ke bank keliling apa namanya? Ke emo. Betul tak? Allah lewat Nabi udah diajarin. Ramadan kemarin ini adalah madrasah yang ditempa untuk setiap hamba. Kita Ramadan ini ngeri juga nih acara gelap-gelapan. Ramadan itu madrasah.
yang setiap hamba terdidik dan dididik oleh Allah agar mereka tahu sebagaimana seorang hamba yang wajib tunduk dengan apa yang telah ditentukan oleh Allah. Ramadan kemarin baca Quran nggak? Baca Quran nggak? Itu juga minggu pertama. Minggu kedua baca WhatsApp, kali udah dia ngirim THR. Setiap manusia ini kadang suka mau nggak mau. Padahal madrasah Ramadan kita disuruh sama Allah tahan diri, jaga hawa nafsu. Tempe, tahu, halal apa haram? Halal apa haram? Kalau dimakan bulan Ramadan tengah hari, haram, nggak boleh. Boleh dimakannya kapan? Maghrib. Kenapa? Tahan. Walaupun halal, tahan. Ada waktunya. Sop buah, es kelapa, bala-bala, kolak, halal apa haram? Kalau di bulan biasa halal. Masuk bulan Ramadan makan tengah hari bolong, makan di asar nggak boleh, haram jadinya. Tahan dulu. Boleh dimakannya kapan? Istri setelah nikah halal apa haram? Di bulan lain boleh nggak digunain kapan aja? Boleh. Begitu Ramadan dipakai di siang hari boleh. Sore, pagi. Bolehnya kapan? Habis tarawih, maghrib lu. Ngebut amat lu. Apa yang diberikan dan diterapkan oleh Nabi kepada setiap umat berarti ada suatu manfaat. 11 bulan semua masuk ke dalam mulut kita. Cuman 1 bulan jaga dulu, tahan dulu, biar kita tahu orang-orang yang kurang, orang yang dalam keadaan kelaparan, kita paham. Suruh makin dekat sama Allah. Orang yang puasa doanya cepat dikabulin sama Allah. Orang yang puasa ibadah tambah khusyuk. Hati yang tadinya keras karena puasa Allah berikan kelunakan. Dan setiap sesuatu yang Allah tetapkan sebagai hamba yang diwajibkan untuk berpuasa, maka Allah sendiri yang memberikan satu ganjaran pahala yang berlimpah. Malaikat semua nggak turun tangan, tapi Allah yang memberikan. Saat Ramadan itu Allah langsung. Kata Allah, karena mereka hambaku berpuasa untukku, maka aku yang lebih berhak memberikan kepada setiap hamba-hambaku yang berpuasa. Orang yang berpuasanya bagaimana? Pakai iman. Bukan sekedar puasa. Ini jam 4 ngabuburit. Kelalang keliling. Ngapain tuh? Nyari takjil, Bib. Nyari takjil sih ke Cirebon. Keliling. Kenapa? Hati-hati, bahaya. Kadang kalau keluar asar ada aja tuh yang jadi masalah. Karena orang kalau lapar emosinya tinggi. Manusia kalau lapar emosinya tinggi. Kesenggol dikit berantem. Yang namanya apa yang telah diperintahkan oleh Allah, ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumussyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum. Yang dipanggil yang beriman. Kenapa? Karena Allah ingin membentuk seorang hamba agar mereka menjadi hamba yang betul, yang benar dan bertakwa kepada Allah sebagaimana umat-umat Nabi terdahulu. Kadang iman kita kan kadang naik, kadang turun. Betul nggak? Puasa modelnya kayak beduk, tahu beduk? Tahu beduk? Depan rapat, tengah kosong, belakang kosong. Ada nggak yang begitu? Minggu pertama puasa lancar,
Minggu kedua warteg. Belakangnya kosong, ada lagi yang depannya kosong, tengah kosong, belakang rapet, ngarep THR. Mau ngambil malam-malam ganjilnya, Bib. Yang namanya seseorang mendapatkan Lailatul Qadar, orang-orang yang betul-betul bertakwa kepada Allah, yang ibadahnya benar. Coba kita kebayang, sholat tarawih 23 rakaat, yang kita jalanin witirnya 3, tarawihnya 20. Capek apa enggak? Capek apa enggak? Nabi Muhammad 1000 rakaat. Capean mana kita sama Nabi? Nabi yang lebih luar biasa. Nabi sholat 1000 rakaat. Setiap satu rakaat sholatnya, ya Allah, kaki sampai bengkak. Orang Sukamukti juga ada sih yang sholat sampai kakinya bengkak. Asam urat. Nabi yang dibaca panjang. Kalau kita kan yang dibaca itu lagi. Kulhu, Anas, Kul a'udzu birabbil falaq, Inna a'tainakal kautsar. Itu kan kita. Nabi saat Ramadan betul-betul makin taat ibadah kepada Allah, makin dekat kepada Allah. Hari terakhir Ramadan makin ngikat pinggangnya untuk taat terus beribadah kepada Allah. Kalau kita kan beda. Masjid Sukamukti puasa pertama taraweh full sampai ke lapangan. Kantor balai desa kepake. Gak muat, Bib, penuh. Lantai 2 bunyi kerakak krekek. Masuk masjid, ibu-ibu semua pakai apa? Mukena pelintir. Haredang ieu mah. Minggu kedua makin tambah ada kemajuannya tuh. Yang di balai desa, wah, lapangan cuman setengah. Yang di dalam masih, Bapak ambil peci, lepas kipas-kipas, masih panas juga. Masuk minggu ketiga, yang datang udah pada mulai pakai jaket. Di dalam udah nggak ada orangnya. Makin minggu keempat isi yang terawih cuman panitia zakat. Padahal yang mudik udah pulang apa belum? Udah nyampe apa belum? Udah nyampe. Kenapa yang pertama? Kalau minggu pertama yang dari kota udah pada datang. Kenapa penuhan yang pertama daripada yang akhir? Yang rame, CSB, Grage, Jalaksana, Ciawi, Luragung, penuh. Pasar semuanya penuh. Giliran lebaran, lebaran tanggal 9, tanggal 10. Giliran lebaran dia tanyain tanggalnya. Maaf, Nabi Muhammad harapan Nabi kepada umat agar dikumpulkan di dalam surga. Allah kasih 1 bulan Ramadan, tapi manfaat besar untuk umat Nabi, yang dimana mereka yang berpuasa dengan ikhlas, dengan iman, dengan takwa, keluar dari bulan Ramadan, semuanya dosa diampuni oleh Allah. Ini kan harapannya Nabi. Nabi pernah bilang, celakalah, celakalah, celakalah yang datang pada umatku. Apa ya Rasulullah yang membuat celaka? Celaka yang akan datang kepada umatku saat Ramadan telah pergi, namun semua dosanya masih belum diampuni. Ramadan ini madrasah terbesar untuk kita taubat. Taubat kita pasti diterima. Semua nafas menjadi zikir. Setiap laku kita, kerjanya kita, semua dihitung ibadah di hadapan Allah. Tapi Ramadan telah pergi, namun dosanya belum diampuni. Inilah orang yang paling celaka. Yuk, kembalikan bulan Ramadan. Jadikan bulan Ramadan di setiap hari untuk kita makin-makin taat ibadah kepada Allah.
Kenapa Idul Fitri yang dikatakan hari besar yang kita ini dikembalikan dalam keadaan suci? Bu, sare, Pak, Bapak, duit beak. Giliran Ramadan terakhir istri pada sayang banget sama suaminya. Bapak belum punya baju lebaran nih Pak nih. Gitu selesai lebaran, Bapak tinggal cemberut aja. Nah hanya nih yang dicarikan pemajikan. Bu, sayangin Bapak ya. Alah lu ya doang. Bu, Bapak tuh capek nyari duit Bu. Lu kalau lagi ngomong begini pura-pura budek dah. Dengerin dulu, Bu. Bapak nyari duit capek. Emang ibu capek? Ngurusin anak? Ngurusin rumah tangga? Ngurusin suami? Makanya Allah kasih ringan buat ibu. Laki-laki boleh nikah 2, 3, 4. Saya kan gak ngomong apa-apa. Tiba-tiba ibu sendiri capek. Padahal kan yang saya tanya, kesian Bapak nyari duit. Ibu juga ngomong, kita juga capek. Ya makanya kalau nggak mau capek ada dalilnya. Bapak boleh nikah 2, 3, 4 biar ibu nggak capek. Ada yang ngebantuin. Kan begitu, capek hati. Resiko lu. Ibu bapak yang dirahmati oleh Allah, yang namanya manusia, saya ngasih sedikit, kalau boleh dibilang, setiap manusia itu nggak luput yang dia inginkan adalah rezeki itu kan bukan hanya berupa tetangga baik, rezeki, suami yang soleh, istri soleha, anak soleh-soleha, rezeki dari Allah. Tapi kan kalau kita kan otaknya ya segitu aja, yang rezeki ya duit. Betul nggak? Padahal semua itu kan rezeki yang Allah kasih, betul nggak? Kita sampai ke bulan Ramadan kemarin, rezeki bukan? Rezeki Ramadan bakal datang di tahun yang akan datang. Tapi kita belum tentu ngalamin Ramadan yang akan datang. Sayang, beribu sayang kalau Ramadan telah pergi, kita ibadah enggak sebagaimana yang diinginkan oleh Nabi Muhammad SAW. Ibu bapak yang dirahmati oleh Allah, kita ini ada di dalam doanya Nabi Muhammad. Kenapa kita selalu harus ikutin apa yang diajarkan oleh Rasulullah? Karena Rasulullah akan membuat kita menjadi manusia yang diselamatkan dunia maupun akhir. Mau selamat dunia, mau selamat akhirat, ikutin Nabi Muhammad SAW. Jalanin. Setiap manusia yang dikerjakan di dunia pasti sholat capek nggak? Baca Quran, kerja nyari nafkah yang halal, semuanya capek. Nuntut ilmu, bikin acara, semuanya bikin capek. Ya dunia tempatnya capek. Nggak mau capek? Mau capek nggak? Kalau nggak mau capek, paeh. Yang ngurusin capek, ngemandiin, kain kafanin, nguburin, nguruk lagi. Karena dunia tempatnya kapan itu bisa senang? Nanti di yaumil kiamat, di hari akhir Allah berikan kita ketenangan.
ibadah itu sesuai dengan apa yang kita lakukan di dunia dalam beribadah, maka Allah akan berikan kita dengan apa yang kita lakukan di dunia dalam keadaan setimpal. Kalau kitanya ibadah, Allah kasih tempat kita yang baik. Allah cuma minta kita satu, ibadah. Allah nggak minta apa-apa dari kita. Kita mau sholat, kita mau ngaji, nggak mau sholat, Allah nggak rugi. Allah nggak pernah rugi, tapi yang rugi siapa? Terus kalau kita nggak sholat, Allah menjadi hina? Enggak, Allah tetap maha besar, Allah tetap maha agung, Allah tetap maha mulia. Terus kita sholat, Allah makin ditinggikan? Enggak, Allah tetap yang paling tinggi. Allah nggak butuh ibadah kita, tapi kita butuh dengan apa yang kita lakukan ibadah di dunia. Yang kita butuh adalah saat kita kelak di yaumil kiamah. Yang pertama kali yang ditanya tentang sholat. Hoi, sholat. Anak muda, jauhin sholat. Lo tahu sholat kan lo, jangan pura-pura bego dah. Jauhin tuh judi, slot jauhin. Jangan deket-deket. Orang main judi gak bakal kaya. Orang main judi bakal hancur rumah tangga. Allah bakal benci dengan rezeki-rezeki yang dikasih. Haram, hati-hati, hati-hati. Kita ini sebagai hamba kan mau kaya ya sholat dong. Mau hidup tenang, sholat. Mau bahagia, sholat. Mau dapat jodoh yang soleh-solehah, sholat. Sholat itu ngebuka semua gerbang. Apa yang kita inginkan Allah jalanin. Tapi ingat, ujiannya pasti ada. Yang namanya ujian manusia pasti ada. Bib, saya nggak sholat waktu saya belum sholat. Sebelum saya hijrah, ya Allah Bib, rezeki gampang banget datangnya. Begitu saya hijrah, saya ibadah, ya Allah makin seret rezeki. Itu cara Allah ngeyakinin kita dulu. Percaya nggak sama Allah, itu ujiannya. Kalau kita yakin semua itu adalah pemberian dari Allah, semua akan Allah berikan kepada kita. Allah nggak pelit, nggak kayak kita. Kalau kita mah pelit. Kita di sini orang suka mukti, pelit apa enggak? Pelit apa enggak? Masa? Bager. Betul. Nggak bohong. Saya kasih contoh ya. Boleh ya, saya nanya boleh nggak? Nabi SAW lagi panen kurma. Kurma yang nggak enak Nabi masukin ke dalam rumah Nabi. Buat Nabi dan keluarga. Yang enak, yang matang, yang bagus dikasih ke semua sahabat, tetangga semua. Yang enak dikasih, yang nggak enak buat Nabi. Sama nggak kita menabi? Tadi katanya nggak pelit, bager. Kalau kita kan beda, yang enak simpen, yang nggak enak mending kalau masih mau ngebuang mah. Ini bedanya kita sama Nabi. Kenapa Nabi orang yang dermawan? Karena orang yang selalu memberikan itu orang yang lebih bermanfaat hidupnya. Apa yang dia kasih, maaf, orang dikasih pasti kira-kira senang apa enggak? Dikasih sesuatu yang manfaat, senang apa enggak? Setiap kesenangan orang akan menjadi nilai pahala yang besar buat kita. Bib, saya nggak bisa ngasih, Bib. Ya kalau nggak bisa ngasih ya sedekahnya yang lain apa? Pikiran, tenaga. Bib nggak punya lagi, senyum, oi, senyum. Senyum. Itu kan kaset. Dilihatnya enak, senyum aja sedekah.
Orang kalau udah lihat orang senyum, begitu dia senyum, ya Allah, ini orang siapa? Itu siapa ya? Kita ingat-ingat siapa? Nggak taunya orang gelo. Kalau orang senyum dibalas senyum apa marah? Senyum pasti. Saya lewat depan Ustadz, saya senyum. Ustadz cemberut apa senyum sama saya? Gue cekek lo bilang cemberut. Pasti senyum. Kenapa? Yang bikin senyum itu hati orang bisa tenang. Ngelihat kita senyum, orang lain juga tenang. Bu, ibu, saya kasih amalan buat ibu gampang masuk surga. Mau apa enggak? Mau enggak? Ya nungguin lo ya. Bu, banyakin senyum di depan suami. Hau. Ini model istri sekarang senyum aja nggak mau pak. Bu, senyum. Bikin kopi. Apalagi nganterin kopi campur goyangan. Tangan. Ini ngaduk goyang ini. Rusak banget pikiran lu. Mau tidur, senyum. Demen banget lo bu lo. Oh, segala mau tidur digoyang. Dia yang ngomong, gue yang ngilu. Kebayangkan tuh. Bangun tidur. Ngasih makan siang. Insya Allah sorenya ibu dibawa ke rumah sakit jiwa. Nah hidup gak pernah senyum. Ibu bapak yang dirahmati oleh Allah. Kita ini kan manusia pengen banget semuanya dapatnya yang baik-baik. Betul nggak? Pengen dapat tetangga baik, pengen dapat suami, pengen dapat istri, pengen punya anak. Semuanya kita pengen yang baik-baik. Allah telah menjanjikan orang baik akan dapat yang baik. Kalau kita mau baik ya baik dulu sama orang. Hubungan sama Allah baik, tapi hubungan sama manusia nggak baik, percuma. Kadang kan kita sama Allah baik, salat Allahu Akbar. Sami Allahu liman hamidah. Sujud doa sampai nangis, senangis-nangis deh. Tetangga lewat, di motor baru lagi duit dari mana itu ya? Tuh. Tetangga baru beli pasir sama semen, lu yang pada tempel koyo. Gak boleh. Urusan sama Allah baik, tapi urusan sama manusia gak baik. Ibadah kita percuma. Hablum minallah harus baik, hablum minan nas harus baik. Perhatiin tetangga kita nih, sekalipun tetangganya Yahudi, kita masak, sedangkan tetangga kita yang Yahudi ini kelaparan, dosa besar kalau kita nggak sampai membahagiakan dia, memberikan makan kepada dia. Itu seorang Yahudi. Gimana seorang mukmin Islam yang ada di sebelah kita tapi kita nggak peduli? Bu, Pak, Nabi Muhammad SAW hatinya luar biasa. Dijaga hatinya oleh Allah untuk umat Nabi Muhammad SAW. Ada seorang Yahudi mati. Yang benar mati apa meninggal? Mati apa meninggal? Meninggal. Inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati, nggak ada wa meninggali. Orang Yahudi lagi digotong, mati di hadapan Nabi. Nabi nangis, sahabat bingung. Ya Rasulullah, apa yang kau tangisi? Melihat orang Yahudi ini mati lewat di hadapanku. Ya Rasulullah, ini orang Yahudi, ngapain ditangisin? Apa katanya Nabi? Aku menangis, aku sedih
Dia mati belum beriman kepada Allah, sedangkan aku ada saat di mana dia sebelum matinya. Nabi masih mikirin. Gimana kita umat yang ada setiap di dalam doa, percaya apa enggak? Kita ada di dalam doa, percaya apa enggak? Kita ini ada di dalam doanya Nabi. Di mana kita tahu saat Rasulullah lewat, Siti Aisyah lagi sholat, Siti Aisyah mendengar doa Nabi. Nabi angkat tangan mengatakan, ya Allah ampuni dosa Aisyah, ya Allah terima ibadah Aisyah, ya Allah masukkan surga kepada Aisyah. Coba kita lihat doanya Nabi untuk Siti Aisyah. Siti Aisyah selesai sholat datangi Nabi, ya Rasulullah aku mendengar engkau mendoakanku. Iya ya Aisyah, apa yang kau rasakan? Bahagia ya Rasulullah, senang ya Rasulullah. Apa jawaban Nabi? Begitulah caraku mendoakan umatku. Sebelum Siti Aisyah yang didoain, kita yang didoain sama Nabi. Mumpung masih bulan baik, masih ada di bulan Syawal, tubna ilallah, minta ampun kepada Allah. Jaga hati kita satu sama lain, jaga tetangga-tetangga kita. Yang jauh, yang dekat, saudara-saudara kita, jaga hati mereka. Jangan membuat luka hati saudara-saudara kita. Maaf, beribu maaf. Silaturahmi ini penting. Tanda syukur kita kepada Allah, kita masih punya orang-orang yang dekat dengan kita. Ini tanda syukur. Maaf, kalau kita punya saudara jauh, kalau kita ada apa-apa, siapa yang nolongin pertama? Tetangga pasti yang turun. Gak mungkin orang yang dari Jakarta tunggu kita datang, mati keburu kita. Rumah, nauzubillah min dzalik, rumah kebakaran, yang nunggu, yang nyiram air siapa? Nunggu saudara kita yang ada di Kudus. Keburu angus kitanya. Hubungan baik dulu sama tetangga yang benar, yang baik. Jaga hati satu sama lainnya. Jaga lisan agar orang tidak terluka. Kenapa? Karena lisan, Nabi mengatakan orang yang paling banyak masuk ke dalam neraka yang mereka tidak bisa menjaga lisannya. Hati-hati ibu bapak yang dirahmati oleh Allah. Jaga hubungan yang baik sama manusia. Ramadan adalah satu madrasah yang terbaik untuk kita sebagai hamba yang dititipkan iman. Yang kita gunakan iman ini untuk makin bertakwa kepada Allah dan makin terus beribadah kepada Allah. Insya Padadi sahibul hajat ngahitan putranya, ini adalah satu ibadah yang Allah tetapkan di dalam syariat. Seseorang akan menjadi dia disucikan oleh Allah kalau sebagian tubuhnya ada yang dibuang. Paham ya? Karena itu tempatnya najis dibuang. Agar apa? Agar orang ini, anak tersebut ibadahnya diterima sama Allah, suci. Ada pengorbanan? Ada. Karena agama Islam adalah agama yang penuh dengan pengorbanan. Mana ada. Saya mau tanya sama Pak Haji Pak Dadi begitu anak disunat nangis apa kagak? Sedih. Ibunya yang mana? Mana ibunya? Mana? Ada pokoknya. Pak Dadinya mana? Mana? Tadi dia bilang begitu saya lagi di rumah sana, di garasinya, alhamdulillah Habib datang, saya bisa tidur pulas. Berarti sekarang lagi tidur nih dia nih. Ada pengorbanan. Kenapa? Nggak tega sebenarnya, nggak tega ngelihat anak sakit, nggak tega. Tapi apa? Inilah Islam yang harus ada pengorbanan. Agar apa? Agar Allah sempurnakan dia menjadi hamba yang taat, yang beriman, yang ibadahnya diterima sama Allah. Kita manusia ini kan cuma satu, ibadah aja, banyakin ibadah. Bib, kurang rezeki bib, sholat duha. Bib, nih saya mau ngasih peluas rezeki, mau nggak? Yang baca zikir ini, insya Allah matinya husnul khatimah. Rezekinya diberikan sama Allah, diluaskan rezekinya, dan rezekinya ini bikin kita kaya. Mau nggak? Lu giliran begini aja mau lu. Ini ijazah langsung dari Habib Umar bin Muhammad bin Salim bin Hafid bin Syekh Abu Bakar bin Salim. Ini pasti pernah kita baca.
saat kita nidurin anak. La ilaha illallah hul malikul hakul mubin Muhammadur Rasulullah sadiqul wa'dil amin. La ilaha illallah hul malikul hakul mubin Muhammadur Rasulullah sadiqul wa'dil amin. La ilaha illallah hul malikul hakul mubin Muhammadur Rasulullah sadiqul wa'dil amin. Ini dibaca kapan? Setiap hari 100 kali. Kapan aja terserah. Insya Allah Allah buka segala-galanya. Rezekinya berkah. Jadi kita jadi orang yang kaya. Allah matiin kita mati dalam keadaan husnul khatimah. Orang yang punya dosa banyak, dosanya diampunin sama Allah. Yang penting ibadahnya jangan ditinggal. Cuman baca itu doang ibadah kagak, percuma. Paham ya? Paham ya? Sebagaimana kami diijazahkan oleh guru-guru kami, maka zikir tersebut kami ijazahkan juga kepada antum semua. Mudah-mudahan bisa dibawanya, mudah-mudahan bisa dijalanin. Yang kurang Allah buka segala bentuk kelebihannya. Dan mudah-mudahan hari ini tanda syukur kita diterima sama Allah, menjadi hamba yang ditambahkan nikmat oleh Allah, sehingga kita mati dalam keadaan membawa iman, mati dalam keadaan husnul khatimah. Amin ya rabbal. Kurang lebih mohon dibukakan pintu maaf yang seluas-luasnya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Demikianlah ceramah yang beliau sampaikan. Semoga bermanfaat dan menjadi barokah bagi kita semua. Dan semoga kita dijadikan keluarga yang sakinah mawaddah warahmah. Amin amin ya rabbal alamin. Terima kasih sudah menonton channel ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.